inspirasi untuk bangsa Indonesia. Benar sekali. Oleh karena itu, kita sudah kedatangan para tamu yang familiar sekali wajahnya ya, Sir. Tepatnya mungkin karena di langsung kadang nggak mau ya. Gitu. jangan terlalu agut apa ya. Langsung jadi kita sapa saja langsung. Apa? Soal kepala dan sudah kami sediakan untuk para media. Apa tadi? Oke. Selamat malam Bapak dan Ibu. Kami ucapkan dan saat ini kami mengundang Bapak dan Ibu untuk masuk ke area acara karena acara akan segera kita mulai dan kami memiliki pengumuman untuk teman-teman media. Sudah ada bangku disediakan untuk rekan-rekan media ada di bagian tangga. Silakan ambil kursi Anda, acara kita akan segera dimulai. Jadi sekali lagi kami mengundang Bapak dan Ibu untuk segera masuk ke acara karena acara kita akan segera dimulai. Terima kasih. Bodoh terserah.
malam ini, kami memberikan penghormatan kepada para penerima penghargaan yang telah membuktikan bahwa kepemimpinan Ama. Selamat malam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, dan tentu saja salam sehat untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang di Warta Kota Awards 2026. Anugerah Kinerja Unggul dan Tata Kelola Layanan Publik. Kita bahagia sekali hari ini ya, Sir. Betul sekali. Cerah nggak wajah saya? Sangat ceria, apalagi melihat sosok-sosok yang sangat menginspirasi. Tokoh-tokoh yang wajahnya familiar kita lihat tidak hanya di televisi, tapi di media sosial, di Warta Kota pastinya. Iya. Dan tentu saja mereka yang hadir di sini memberikan inspirasi untuk kita semua. Benar sekali. Yang hadir saat ini, Yasir, merupakan kepala daerah yang terbukti komitmen mengembangkan wilayahnya masing-masing dan tentu saja bisa menginspirasi kepala daerah lainnya. Karena itu yang kita butuhkan, contoh pemimpin yang nyata membangun negeri. Berikan tepuk tangan. Dan mereka inilah yang nanti akan mendapatkan anugerah pada malam hari ini, malam yang berbahagia di Warta Kota Award 2026. Ya, benar sekali. Sebelum kita melanjutkan acara pada malam hari ini, kita akan sapa satu persatu narasumber, Bukan. tamu. Karena biasanya jadi narasumber tuh ketawa Pak Kodari itu. Kita sapa dulu ya. Kita sapa Tamu dulu. hadirin yang telah hadir di sini siapa aja? Ilona silahkan. Saya sudah kangen sekali karena beliau sudah lama tidak bertemu. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Kodari, SPSIMA. Halo, selamat malam. Selamat malam Bapak. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Kami juga ingin menyapa Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur H. Afriyansa Nur, MSI. Assalamualaikum Bapak, sehat? Ini juga lama sekali.
biasanya saya izin pantun, boleh ya Bapak Ibu semuanya? Boleh? Oke. Mentari pagi bersinar terang. Terima kasih. Angin sejuk membawa bahagia. Izinkan kami membuka acara dengan senang. Saya Yasir Nenek Ama. Dan saya mahasiswa Tarigan siap memandu acara. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kelancaran dan keberkahan acara ini, marilah kita awali acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dan tamu undangan, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, Warta Kota memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan pemimpin lembaga atau instansi yang menunjukkan kinerja terbaik, inovasi serta kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah, pelayanan publik, dan tentu saja fokus pada kesejahteraan kepada masyarakat. Dan tentu melalui penghargaan ini, Warta Kota ingin mendorong lahirnya tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, inovatif, akuntabel, dan kolaboratif sekaligus praktik terbaik best practice yang dapat menjadi inspirasi atau contoh bagi daerah atau instansi lain dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Betul sekali, ini adalah salah satu tujuan utama dari penyelenggaraan Warta Kota Award 2026 ini, karena tidak hanya pemberian anugerah, tapi harapannya mereka-mereka yang mendapatkan anugerah Warta Kota Award ini bisa berkontribusi nyata dan tentu saja menjadi inspirasi bagi wilayahnya maupun wilayah lain di Indonesia. Benar sekali. Sebelum kita lanjutkan acara kita, saya melihat wajah yang sangat familiar untuk kita. Saya menyapa COKG Media, Mas Andi Budiman. Selamat malam, selamat datang. Dan kalau yang satu ini, kalau tidak disapa, saya takut kualat Bapak Ibu. Saya ingin sapa Bapak Paulus Triagung atau saya akrab disapa Mastra, Wakil Pimpinan Utama Kompas. Selamat datang. Dan tentu saja sebelum kita lanjutkan acara kita ini, kita akan menyampaikan ataupun membawa keberkahan di acara ini, ya Ilona ya. Benar sekali, dan kita akan berdoa bersama sebelum acara kita mulai secara keseluruhan. Kami mengundang Bapak Dr. Pitoyo untuk memimpin doa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera
Marilah kita menundukkan kepala sejenak, seraya memanjatkan doa dengan khusyuk kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut agama dan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Ra'uf ya Rahim. Ya Allah yang Maha Suci, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari yang penuh berkah ini, kami segenap keluarga besar Warta Kota bersimpuh di hadapan-Mu, memanjat puji dan syukur atas segala rahmat, bimbingan dan perlindungan-Mu, sehingga Warta Kota dapat melangkah dengan tegak hingga mencapai usia yang ke-27 tahun. Ya Allah yang Maha Mengetahui, Robbi Sidni ilma warzukni fahma. Berikanlah kepada seluruh pimpinan, redaksi, wartawan, dan karyawan Warta Kota ketajaman berpikir, kearifan dalam berkarya, serta keluasan ilmu, agar kami dapat terus menyajikan berita yang mencerdaskan, objektif, dan membawa maslahat bagi masyarakat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Pitoyo yang telah memandu doa pada malam hari ini. Dan tentu saja harapannya acara pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak sambutan dari CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Kepala Bakom, Dr. Kodari, dan wanita yang duduk di sebelahnya, Nyonya Ancila. Ya. Terima kasih Mbak sudah datang. Nanti kalau Bapak pidato tidak boleh pakai teks. Karena katanya kalau tidak pakai teks malah lebih bagus gitu ya. Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja ini kebetulan duduk sebelah saya. Beliau orang Jambi, bapak ibunya Padang, besar di Palembang, tapi kuliah di Jakarta. Jadi terima kasih sudah datang Pak. Lalu Pak Wamen, Wakil Menteri Komdigi Bang Nezar. Bang Nezar Patria ini wartawan, mantan Pemret Jakarta Post, keluarga besar Tribun, lalu koran kami di Aceh, Serambi Indonesia, itu didirikan oleh bapaknya Bang Nezar. Dan Serambi Indonesia masih jadi media terbesar di Banda Aceh sampai hari ini. Yang terhormat Bapak dari BRIN, Profesor Sahrir Ika dan Profesor Lili Romi, terima kasih banyak ya sudah berpartisipasi dalam acara ini untuk membantu kita menemukan daerah terbaik ya, semoga bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Nah, teman-teman saya dari Kompas Gramedia, izin saya jelaskan, Warta Kota ini didirikan oleh Harian Kompas. Kemudian diserahkan ke Tribun, dikelola oleh Tribun sampai hari ini, dan Tribun juga bagian dari Kompas Gramedia. Dan Warta Kota ini adalah satu dari 42 kantor Tribun di seluruh Indonesia. Jadi ini koran yang lama dan jadi guru kita. Jadi izinkan saya menyambut Mas Andi Budiman. Mungkin berdiri dulu Mas Andi, saya perkenalkan. Nah, ini. Mas Andi ini pakai Y, jadi bukan Andi bangsawan Makassar. Jadi saya ledek beliau ini Andi orang Hong Kong, jadi kayak Andi Lau gitu ya.
Ya. Nah, di bawah beliau tentu membawa seluruh media di Kompas Gramedia. Lalu ada Mas Tra. Mas Tra ini wakil pemimpin umum di Kompas. Sama saya, beliau selesai dari Dewan Pers, saya sekarang masuk Dewan Pers. Jadi guru kita di Kompas Gramedia. Ada Mas Febi, izin saya memperkenalkan, mana Mas Febi? Wah, berdiri dulu. Ya, ini Mas Febi Mahendra Putra, beliau Direktur News di Tribun. Lalu ada Bang Domu sama Mas Heru yang sehari-hari memimpin Warta Kota. Terima kasih. Bapak Wakil Gubernur Banten, Pak Dimyati. Katanya orang paling gagah di ruangan tadi. Terima kasih sudah datang Pak Wagub. Lalu Bapak yang mewakili Pak Pram ya, Dr. Sigit. Terima kasih Pak. Ya. Salam buat Pak Pram. Lalu Bapak Wali Kota Bogor, Pak Dedi. Siap. Terima kasih banyak Pak sudah datang. Ada Ibu yang datang paling cepat tadi, Ibu Wakil Bupati Tangerang, Ibu Intan. Terima kasih. Jadi beliau masuk ke birokrasi tapi dulu nangani media di agensi ya Ibu ya. Terima kasih sudah datang. Lalu Bapak PLT Bupati Bekasi, Pak Asep. Terima kasih juga. Siap, makasih banyak. Bapak Sekda Tangerang Selatan ya, Pak Bambang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, saya sudah menyapa semua hadirin, teman-teman mahasiswa, tepuk tangan lah untuk teman-teman mahasiswa ya, hadirin semua. Mohon maaf yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Penghargaan ini setahun sekali. Jadi Pak Kodari gini, apa insentif sistem dalam masyarakat yang bisa menggerakkan orang mencapai sesuatu? Ada dua. Satu, hukum kalau dia salah. Makanya banyak pejabat ditangkap korupsi itu. Ya saya rasa ini tetap oke, tetap bagus, itu sistem, satu sistem. Tapi tidak adil kalau tidak memberikan penghargaan kepada yang berhak. Nah ini sisi yang lainnya. Jadi saya rasa kita coba jalanin dua perang itu, ya, memberitakan yang bersalah, tetapi memberi kehormatan pada yang berhak. Nah, mekanisme yang kita pakai pada malam ini meminta bantuan dari Bapak Profesor Lili Romli dan Profesor Syahrir untuk membantu kita menemukan praktek terbaik di Jabodetabek dan Banten. Kita berharap bahwa praktek terbaik ini bisa menjadi contoh bagi yang lain. Jadi kalau daerah lain 514 kabupaten kota seluruh Indonesia, 38 provinsi seluruh Indonesia, pengen belajar sesuatu, dia tahu belajarnya kemana. Misalnya, bagaimana membuka akses warga desa, ya, dan membangun jalan 67,8 km. Nah itu saya rasa di tengah situasi anggaran yang susah sekarang, bisa kita jadikan pelajaran. Atau bagaimana membuat digitalisasi layanan pajak dan menjadi contoh bagi seluruh provinsi di Jawa dan Bali. Atau bagaimana membangun konsep smart city yang berbasis teknologi informasi. Atau bagaimana menjadikan budaya lokal menjadi trigger bagi pertumbuhan UMKM dan pelaku usaha kecil menengah. Atau bagaimana menjadikan open space, daerah terbuka di masing-masing kota untuk menjadi ruang bagi UMKM tanpa mengganggu kenyamanan kota. Atau bagaimana caranya BUMD melakukan transformasi untuk menuju IPO. Nah ini jadi menarik ya, karena BUMD kan biasanya itu perusahaan yang sangat tertutup, dikontrol oleh kepala daerah, tapi sekarang dia harus dikontrol oleh publik. So, menemukan praktek-praktek terbaik ini diharapkan memberikan contoh menjadi laboratorium bagi setiap daerah untuk belajar. Bersama-sama untuk kesejahteraan masyarakat. Semoga penghargaan ini berguna buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dahlan, tadi disampaikan ya Yasir, kita mencari praktik wilayah terbaik untuk menjadi contoh bagi wilayah-wilayah yang lain. Ini tentu saja dengan praktik yang baik maka ekonomi bisa tumbuh.
Itu yang menjadi harapan kita bersama. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, sebuah penghargaan akan memiliki makna yang lebih tinggi ketika diberikan melalui proses yang kredibel dan tentu saja dapat dipertanggungjawabkan, Ilona. Benar sekali. Oleh karena itu, seluruh penerima penghargaan Warta Kota Awards 2026 telah melalui tahapan seleksi komprehensif yang dilakukan oleh Dewan Juri secara independen berdasarkan parameter penilaian yang objektif, terukur, dan relevan. Selanjutnya marilah kita dengarkan pemaparan dari Ketua Dewan Juri kita pada malam hari ini. Kami persilakan kepada Bapak Profesor Insinyur Syahril Ika MM selaku peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Republik Indonesia untuk naik ke atas panggung dan memberikan pemaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Bapak Dr. Muhammad Qodori, MA. Selamat datang dan beserta Ibu. Ini biasanya kita lihat di TV, sekarang lihat langsung. Jadi bagi yang belum salaman, salaman dulu. Yang terhormat Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Habibie Arya Sugiarto, yang belum datang ya. Oh, di belakang ya. Yang terhormat Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Bapak Dr. Insinyur Afrian Syahnur MSI, tadi udah ya. Yang terhormat Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Bapak Nejar Patria, MSc MBA. Yang terhormat CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Deni. Makasih tadi sudah memberikan pengantar kepada kita. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Banten, Bapak Ahmad Dimyati Natakusuma. Para pimpinan daerah yang hadir pada hari ini dari pemerintah provinsi, kabupaten kota yang hadir pada hari ini, para pimpinan lembaga negara, pimpinan dunia usaha, akademisi, tokoh masyarakat, insan pers, mahasiswa dan hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini kita diberi kesempatan, diberi keleluasan waktu kita untuk ada di arena ini untuk mengikuti satu acara yang sangat penting ya, adalah Warta Kota Award 2026. Mudah-mudahan acara ini seperti yang kita harapkan bersama berjalan lancar dan kita akan mendengar bagaimana kehebatan dari para pimpinan daerah atau para pimpinan organisasi publik, bagaimana mereka bekerja dengan berkinerja tinggi dan kemudian memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, sebagai peneliti tentu kita agak sedikit bawa dokumen gitu. Karena takut nanti ditanya ini dasarnya apa sih gitu. Nanti Pak Qodori nanya, "Yuk tadi ngomong tuh apa sih dasar ilmunya?" gitu. Jangan-jangan milih-milih kasih. Nah, seperti itu. Jadi kita harus bawa ini supaya kita membacanya dengan baik. Suatu bangsa tidak hanya dibangun oleh kebijakan pemerintah pusat. Ini kita harus sadar. Semuanya tidak tergantung APBN ya. Tetapi juga oleh kualitas kepemimpinan di daerah. Nah, kita ingin mengatakan bahwa kualitas kepemimpinan itu menjadi mutlak walaupun anggaran sebesar apapun APBD-nya, tapi leadership-nya kurang, maka daerah itu tidak akan maju. Nah, ini untuk menekankan betapa pentingnya quality atau managerial skill daripada para pimpinan daerah. Daerahlah yang menjadi ruang tempat masyarakat merasakan secara langsung kehadiran negara melalui pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan administrasi, perlindungan sosial, hingga kesempatan memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, ini daerah yang menentukan. Enggak mungkin negara maju, suatu negara bisa maju, tetapi daerahnya tidak maju, tidak mungkin. Negara hanya maju bila daerahnya maju. Oleh karena itu penghargaan seperti Warta Kota Award
ini memiliki makna yang jauh melampaui seremoni. Penghargaan ini merupakan instrumen untuk membangun budaya kinerja, memperkuat akuntabilitas publik, sekaligus mendorong lahirnya praktek-praktek terbaik yang dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya di Indonesia. Jadi nanti kalau kita tadi sebentar lagi kita akan mengetahui para peraih penghargaan ini, tentu harapan kita semua supaya daerah-daerah lain bisa mempelajarinya dan bisa melakukan replikasi. Dalam perspektif ilmu administrasi publik, apa yang diukur akan menjadi perhatian. Dan apa yang diapresiasi akan menjadi inspirasi. Karena itulah penghargaan yang kredibel mempunyai peran strategis dalam mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hadirin yang saya hormati, sebagai ketua panelis, saya ketua tim penguji, saya ingin menyampaikan bahwa proses penilaian penghargaan ini dilakukan secara independen. Dia tidak ada yang mengaruhi Dewan Juri dan objektif serta berbasis bukti. Jadi kita datang ke daerah-daerah, berwawancara, bertemu dengan masyarakat, dengan kepala-kepala dinas, pegawai-pegawai, semuanya itu kita ambil secara sampling, lalu hasilnya kita bisa melakukan penilaian. Tim panelis tidak hanya menilai berdasarkan laporan administratif atau capaian statistik semata, tetapi juga melakukan kajian terhadap berbagai dokumen kebijakan, indikator kinerja, laporan pembangunan, pemberitaan yang dapat diverifikasi, diskusi panel, serta kunjungan lapangan ke sejumlah daerah. Dalam proses tersebut, panelis melakukan dialog dengan kepala daerah, perangkat daerah, pelaku usaha, akademisi, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dengan pendekatan tersebut, kami berupaya memperoleh gambaran yang utuh mengenai kualitas kepemimpinan, efektivitas program, inovasi pelayanan publik, keberlanjutan pembangunan, serta dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Dan ini peran persepsi masyarakat itu punya nilai yang cukup tinggi dalam penilaian ini. Kami meyakini bahwa penghargaan hanya akan memiliki nilai apabila proses penilaiannya memiliki integritas, transparan, dan akuntabilitas yang tinggi. Nah, ini tugas kami dari BRIN sebagai peneliti, yang kami jaga adalah etikanya. Jangan sampai kami menilai di luar etika, itu nanti hasilnya tidak bagus. Hadirin yang berbahagia, tahun-tahun ini adalah kita menyoroti kepemimpinan program yang berkelanjutan. Nah, ini banyak dipertanyakan, kita sering mendengar kalau APBN, kita sudah hafal istilah fiscal sustainability. Bagaimana keberlanjutan fiskal. Berarti akan ada di daerah juga keberlanjutan fiskal daerah. Mengapa kepemimpinan menjadi fokus utama? Ini pertanyaannya. Karena dalam ilmu manajemen publik dijelaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kualitas kepemimpinan yang mampu mengubah visi menjadi tindakan nyata. Pakar manajemen, misalnya Peter Drucker, mengatakan bahwa manajemen is doing thing right, leadership is doing the right thing. Nah, manajemen memastikan pekerjaan dilakukan dengan benar. Ya. Sedangkan kepemimpinan memastikan bahwa pemerintah mengerjakan hal-hal yang memang paling penting bagi masyarakat. Demikian pula John P. Kotter menjelaskan bahwa kepemimpinan bukan sekedar mengelola organisasi, melainkan menciptakan arah, membangun komitmen, dan menggerakkan perubahan. Ya. Artinya, kepala daerah yang unggul bukan hanya mampu menyusun visi pembangunan, tetapi juga mampu menerjemahkan visi tersebut menjadi kebijakan, menjadi program, indikator kinerja, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, hingga menghasilkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Inilah esensi tata kelola pemerintahan yang baik, atau kita mengenal dengan good governance. World Bank dan organisasi penilai tata kelola dunia menegaskan bahwa pemerintah yang berhasil selalu ditopang oleh prinsip transparansi,
akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, serta kemampuan pemerintah untuk terus belajar dan melakukan perbaikan. Ini bagian indikator-indikator yang menjadi penilaian kami. Dalam konteks inilah kami menilai bahwa keberlanjutan program jauh lebih penting dibanding sekadar banyaknya program. Program yang baik adalah program yang memiliki arah yang jelas, indikator keberhasilan terukur, dukungan anggaran yang memadai, mekanisme monitoring dan evaluasi yang berjalan, serta kemampuan beradaptasi terhadap berbagai tantangan yang muncul. Hadirin sekalian yang saya hormati, salah satu aspek penting yang juga menjadi perhatian panelis adalah kemandirian fiskal. Daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat akan mempunyai ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan publik, inovasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena itu, kami memberikan perhatian terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah secara sehat, meningkatkan kualitas investasi, memperluas basis ekonomi lokal, memperbaiki tata kelola pajak dan retribusi, serta mengolah belanja secara efektif dan produktif. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tapi dari besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat. Lebih jauh kami menilai bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah daerah memiliki integritas yang tinggi. Itulah kira-kira indikator atau proses kami melakukan penilaian. Mudah-mudahan penilaian kami ini bisa diterima oleh publik, bahwa penilaian ini adalah penilaian yang punya akuntabilitas yang tinggi, memiliki transparansi, dan dapat kita pertanggungjawabkan bersama. Terima kasih dan saya ucapkan selamat kepada nanti para pemenang penghargaan, para peraih penghargaan. Semoga penghargaan yang nanti diterima itu bermanfaat buat masyarakat, daerah maupun Indonesia pada umumnya, dan dapat direplikasi oleh daerah-daerah lain. Demikian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Insinyur Syahrir Ika MM selaku peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia yang telah memberikan pemaparan bagaimana tahapan seleksi yang dilakukan secara komprehensif dan tentu saja berdasarkan parameter penilaian yang objektif, terukur dan juga relevan, Ilona. Ya, selain itu tadi ada poin yang sebenarnya jadi perbincangan kita selama ini. Apa itu? Kemandirian fiskal daerah. Tadi ditekankan PAD-nya harus ditingkatkan. Pembangunan pusat, pembangunan Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat, tetapi kemandirian ekonomi daerahnya sehingga pembangunan Indonesia secara keseluruhan bisa dengan cepat terwujud. Saya suka itu, Pak. Betul. Kalau yang Ilona suka itu, saya juga suka dengan poinnya, yaitu bagaimana sebuah program diciptakan tidak hanya sementara, tapi bagaimana program tersebut bisa berkelanjutan dan tentu saja memberikan dampak untuk masyarakat. Ya, salam PAD. Oke. Selanjutnya siapa, Ilona, yang akan kita undang naik ke atas panggung? Berikutnya kita mengundang anggota Dewan Juri Warta Kota Awards 2026 Bapak Profesor Dr. Lili Romli MSI, peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf inilah kalau dua profesor menjadi dewan juri, nampaknya kalau satu profesor maju ngasih sambutan, ya harus profesor yang satu lagi juga harus maju. Nampaknya seperti itu panitia. Padahal nggak penting bagi saya. Ya. Tapi ya karena nih perintah ketua panitia seleksi, saya ikut maju ke depan juga. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Kodari, MA, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Ini kawan lama itu. Ini ketua panitia Pak Andi, kenal Pak Kodari enggak? Insya Allah kenal saya.
Yang saya hormati Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Bapak Dr. Insinyur Haji Afriansah Nur, MSI. Yang saya hormati Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Bapak Nejar Patria, MBA. CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dhani. Ini Pak Wagub saya, karena saya orang Banten. Pak Ahmad Dimyati dan Pak Asisten mewakili Gubernur DKI Jakarta, beberapa Bupati dan Wali Kota, beberapa ya saya kenal, ya. Wali Kota Bogor, Pak Dedi, dan Wali Kota Tangsel itu Pak Benyamin Daphni, ya. Dan tadi Ibu Bupati dari Tangerang. Jadi saya ditunjuk sebagai panitia, saya bilang memang saya tinggal di Bogor, asal dari Banten dan bekerja di Jakarta. Jadi insya Allah saya mengikuti gitu, kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh para kepala daerah dan kepala BUMN dan BUMD. Ya, salah satunya adalah Pak Dedi, meningkatkan UMKM. Saya menikmati kuliner di Bundaran Yasmin, itu para UMKM. Promosi Pak Dedi ya. Ibu bapak sekalian yang berbahagia, mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu, yaitu para pimpinan lembaga negara, pimpinan dunia usaha, akademisi, tokoh masyarakat, para mahasiswa, dan hadirin dan hadirat yang berbahagia. Kami dari tim penilai pemberian award Warta Kota ini memandang bahwa kepemimpinan kepala daerah dan dunia usaha itu harus menumbuhkan kepemimpinan yang inovatif dan transformatif di era penuh tantangan ini. Ciri-ciri dari kepemimpinan inovatif dan transformatif antara lain adalah memiliki visi yang jelas dan berorientasi jangka panjang. Kedua, berani melakukan perubahan dan mengambil keputusan strategis. Ketiga, kreatif, terbuka terhadap ide dan teknologi baru. Keempat, mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan orang lain. Dan terakhir, berintegritas tinggi dan menjadi teladan. Nah, kami melihat bahwa para kepala daerah yang diberikan award oleh Warta Kota ini saat ini memenuhi kriteria-kriteria seperti itu. Bahwa memang kita membutuhkan pemimpin-pemimpin kepala daerah maupun BUMN dan BUMD yang inovatif dan transformatif. Dan itu terbukti, kepemimpinan model itu ternyata telah menghasilkan suatu perubahan yang nyata bagi masyarakat dan dunia usaha. Nah, dalam konteks pemerintahan daerah, kepemimpinan inovatif dan transformatif ini mampu menghasilkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta mendorong kolaborasi antar pemerintah daerah dan pengguna itu sendiri. Nah, dalam konteks itu, kami dalam rangka ini memperkaya apa yang dilakukan oleh Pak Ketua Panitia Seleksi, Pak Sahrir. Ini bos saya soalnya dia. Ketua Perhimpunan Peneliti Indonesia. Jadi kalau saya tidak memperdalam nanti saya bisa dipecat sebagai anggotanya. Nah, ada beberapa indikator bahwa Bapak Ibu sekalian yang menerima award itu ada 4 indikator sehingga layak mendapatkan award dari Warta Kota ini. Pertama adalah bahwa mereka ini para kepala daerah dan pimpinan BUMN dan BUMD ini
memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan daerahnya atau perusahaannya. Ini yang penting gitu. Bahwa dia terpilih itu bukan dalam konteks tujuan-tujuan jangka pendek, tapi bagaimana komitmen untuk memajukan daerah tersebut dengan inovasi-inovasi masing-masingnya. Terus yang kedua adalah dampak dari program tersebut terhadap masyarakat, pemberdayaan ekonomi, pembuatan jalur untuk distribusi, investasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah bahwa apa yang dikeluarkan kebijakan itu adalah memberikan transformasi yang baik bagi pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Ditutup, mereka ini adalah para kepala daerah yang melakukan kolaborasi dengan baik dengan masyarakat, dengan dunia usaha maupun dengan akademisi. Nah, dalam rangka itu, insya Allah nanti akan diberikan beberapa kepala daerah di sekitar Jabodetabek ini. Tentu kami tidak hanya memberikan wadah saja, tetapi ada harapan-harapan, baik dari kami sendiri maupun dari masyarakat. Yang pertama adalah harapan itu bahwa penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus berinovasi. Jadi bukan hanya sesaat akibat janji kampanye, tetapi program-program itu berlanjut dan dilanjutkan juga dengan kepemimpinan yang berikutnya. Karena seringkali di Indonesia itu ganti pemimpin, ganti program. Ganti pemimpin, ganti inovasi. Tidak ada keberlanjutan. Kami menginginkan terus ada keberlanjutan. Karena ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Terus yang kedua adalah mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Terus menerus harus meningkatkan. Karena tujuan dari otonomi daerah adalah memberikan pelayanan publik yang baik. Makanya kan muncul kritik-kritik kepada pimpinan daerah, kenapa tingkat kualitas pelayanan publiknya jelek. Nah, ini membuktikan seperti tadi katakan oleh Pak Dhani, kita bukan hanya memberikan punishment, tapi juga reward bagi mereka-mereka yang berhasil. Maka oleh karena itu ketika kami diajak untuk bergabung memberikan award, kami bersedia. Karena perlu diapresiasi bagi kepala daerah yang berhasil ini. Yang ketiga adalah memperkuat kolaborasi antar pemerintah daerah. Jadi ego sektoral itu memang harus dihentikan, perlu ada kerjasama antar pemerintah daerah. Karena bagaimanapun tanpa ada kerjasama, kemajuan itu tidak akan berhasil. Dan yang keempat, menjadikan inovasi ini sebagai budaya organisasi. Harus ditularkan gitu. Jangan kemudian itu menjadi milik pribadi, tetapi milik organisasi pemerintah daerah itu, milik budaya organisasi perusahaan tersebut yang terus menerus. Kalau betul-betul menjadi budaya organisasi pemerintah, maka inovasi itu akan terus-menerus melahirkan inovasi-inovasi baru. Dan yang lebih penting bahwa, yang terakhir, award dari Warta Kota ini adalah bisa menjadi replikasi untuk daerah-daerah lain. Tidak berhenti hanya di kabupaten, kota atau provinsi yang mendapat award, tetapi juga bisa direplikasi di tempat-tempat yang lain. Itu harapannya bagi kami. Mudah-mudahan ini bisa direplikasi oleh Pemda-Pemda lain, sehingga siap-siap aja Warta Kota harus menyiapkan award-award yang banyak lagi sebagai bentuk keberhasilan. Dan Warta Kota harus bertanggung jawab bahwa ada daerah-daerah lain juga yang pantas mendapatkan award. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sukses selalu bagi ibu bapak sekalian selaku kepala daerah, pimpinan BUMN dan BUMD. Selamat, mudah-mudahan Tuhan menyertai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Romli. Ada banyak poin sebenarnya, cuman saya tangkap beberapa. Apa yang itu? mungkin jadi kunci adalah kepala daerah harus inovatif untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah menciptakan kolaborasi antar kepala daerah. Karena
itulah berbagai gagasan yang akan kita saksikan pada malam hari ini menunjukkan bahwa kemajuan sebuah daerah maupun institusi lahir dari kepemimpinan yang visioner, inovasi yang berkelanjutan, serta komitmen untuk terus menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Semangat itulah Bapak Ibu yang hadir dan menjadi dasar Warta Kota Award 2026 dalam memberikan apresiasi kepada para pemimpin dan institusi yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan. Oleh karena itu kami mengundang dengan hormat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Kodari, SPSI MA, untuk dapat memberikan keynote speech. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Yang saya hormati kolega kami di Kabinet Merah Putih, Bapak Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Bapak Nezar Patria. Beliau ini orang dalam karena dulu mantan wartawan Jakarta Post. Sekaligus pernah ketua AJI ya Pak Nezar. Kemudian sahabat saya dari sangat lama, Wakil Menteri Tenaga Kerja RI Bapak Afrian Sahnur. Beliau ini seorang pejuang kehidupan. Wah, sampai di tempatnya yang sekarang. Kemudian Wakil Gubernur Banten, sahabat lama juga, kalau nggak salah mantan klien Dimyati Natakusuma. Makasih Pak Dimyati. Beliau salah satu kepala daerah paling berhasil, bupati 2 kali, istri juga bupati 2 kali, beliau wakil gubernur. Nah nanti menunggu takdir apakah akan menuju gubernur, kita doakan. Terima kasih Pak Dimyati. Pak Gubernur DKI Jakarta yang diwakili, Pak Asda Pak ya, terima kasih banyak. Kemudian dari juri, Pak Sahril Ika, sahabat saya, Pelop Lili Romli, betul kami sudah bersahabat lama sekali. Selain kita sama-sama di Kahmi ya, Prof. Lili ya, hijau hitam. Kemudian Bupati Wali Kota yang hadir pada kesempatan hari ini, Pak Dedi Rahim ya, dari Kota Bogor. Kemudian Pak Asep Surya Atmaja, Karawang Pak ya? Oh Bekasi, mohon maaf, ralat. Kemudian Ibu Intan, ada Bu Intan. Wakil Bupati Tangerang Bu ya? Wakil Bupati Tangerang. Bapak Ibu sekalian, tidak lupa dari jajaran pimpinan Kompas Gramedia selaku penyelenggara kegiatan pada hari ini, abang saya Mas Trah, ya Pak Dahlan Dahi, ya Pak Dahlan Dahi, kalau dahinya tinggi memang Dahlan Dahi sesuai namanya. Tepuk tangan Pak Dahlan Dahi. Beliau ini dari saya kenalnya Tribun News Network ya, jadi media yang jaringan sangat luas di seluruh Indonesia. Kemudian Pak Febri Mahendra ya juga dari Tribun News, dan tidak lupa adik-adik mahasiswa yang ada di ruangan ini. Kalau hijau dari mana hijau ini ya? UNJ. Kalau yang marun? Oke. Tepuk tangan buat mahasiswa Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya doakan kita semua sehat walafiat, penuh barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan sebelum mulai sambutan, kita rayakan tradisi kekayaan bangsa kita dengan membaca 2 pantun. Pantun yang pertama, kapal berlabuh di Sunda Kelapa, membawa lada juga cengkih. 27 tahun Warta Kota bersapa, merawat berita tetap jernih. Nah, ini untuk Warta Kota sebagai penyelenggara. Pantun yang kedua buat mahasiswa. Nasi uduk berlauk telur. Biasa sarapan nasi uduk. Disantap hangat di pagi hari. Ah, betul kan?
bukan janji yang pantai bertutur, kerja nyata yang dikenang di hati. Ya, itulah kredo dan cita-cita dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Ya bisa gitu Pak Ferry ya. Begitu Pak Lili, kita sebagai mahasiswa rasanya baru kemarin ya Pak Lili ya. Gitu. Padahal udah 30 tahun yang lalu. Saya izin baca teks Bapak Ibu sekalian, ya, karena ini saya kalau nggak baca teks lupa, seolah-olah saya sedang di acara satu meja atau Rossi biasanya di tempat ini, begitu ya. Dan terus terang saya juga berharap Bapak Presiden sering membaca pakai teks. Mungkin ini nanti yang paling banyak dikutip atau dibikin klipernya. Ya memang Bapak Presiden kita itu sangat apa adanya, beliau hatinya sangat tulus, jadi terbiasa untuk berkata apa adanya dan suka bercanda. Beliau pribadi yang sangat hangat. Saya yakin Bapak Ibu sekalian kalau masuk kabinet akan sangat merasakan kehangatan seorang Pak Prabowo Subianto. Saya doakan Bapak Ibu dan yang ada Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini bisa segera masuk kabinet. Pak Afri dan Pak Nezar serta saya siap-siap keluar. Karena kan Bapak Ibunya masuk kita keluar. Yang kedua saya ingin menyampaikan sekali lagi selamat ulang tahun ke-27, betul ya Pak ya, kepada Harian Warta Kota. Salah satu dari produk era reformasi pada waktu itu. Terima kasih untuk undangan hadir di acara yang istimewa ini. Dan di antara berbagai kategori yang dibuat oleh Warta Kota, izinkan saya mengangkat secara khusus dan membahas secara khusus soal komunikasi publik dan kepercayaan warga. Betul ada itu Pak ya? Pak Lili Romli ada ya? Ya, ini salah satu kategori yang sangat mengena di hati Bakom, sesuai dengan tupoksi. Dan ini sangat-sangat tepat ya. Kalau boleh, saya setuju Pak Mastra, Pak Dahlan, agar kategorinya diperbanyak. Apakah sudah ada kategori kepedulian kepada UMKM? Sudah ada? Nah, sudah ada kepedulian kepada UMKM. Ngomong-ngomong kepada UMKM, ini baju yang saya pakai ini baju produk UMKM di kota Palembang Pak. Ya, boleh tepuk tangan Pak. Benangnya agak lepas-lepas sedikit, gak apa-apa. Seperti kata Pak Prabowo, ya atas nama kecintaan kepada tanah air dan memperjuangkan produk dalam negeri, kalau beliau naik mobil Maung itu bocor-bocor sedikit gak apa-apa. Jadi kalau pakai baju di benangnya agak lepas-lepas sedikit gak apa-apa. Nah lama-lama kan nanti kualitas akan meningkat. Jadi memang kalau tidak ada keberpihakan, rasanya sulit, yang kecil-kecil itu akan bisa besar. Dan sekali lagi salah satu langkah-langkah ekonomi dari Bapak Presiden itu adalah ingin memperkuat yang kecil dan menengah untuk bisa menjadi yang besar. Kalau tidak ada keberpihakan Pak Lili, yang besar akan terus besar dan yang kecil akan terus kecil. Dan itu tidak baik untuk masa depan bangsa kita. Kemudian izinkan kami mengingat sejarah sedikit. 27 tahun yang lalu koran ini lahir dari kebebasan pers dan pada kesempatan hari ini mengumpulkan para pemimpin daerah untuk berbicara tentang kepercayaan publik. Ini pesan yang sangat indah karena sesungguhnya Pak Lili, Pak Romli, Lili Romli, dua orang, satu orang, Lili Romli. Jadi kayaknya beliau ini dulu maunya dua orang ini orang tuanya, Pak Lili dan Romli gitu. Dapatnya satu digabung Lili Romli. Pers yang bebas dan pemerintah yang jujur bukanlah dua pihak yang berhadapan, Mas Ra. Ya. Ini soalnya Wah Pemret ini yang ngatur-ngatur semua ini, Mas Ra ini. Ya. Makanya kamu Mas Ra. Keduanya adalah mitra yang dalam satu pekerjaan yang sama, yakni menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat. Hadirin yang saya muliakan, komunikasi publik adalah bagian dari tata kelola negara bangsa. Bakom dibentuk melalui Perpres nomor 9 tahun 2025
Dan menurut kami tugas ini bukan bagi Bakom ya, ini bukan sekedar peraturan, tapi komunikasi publik itu bukan juga sekedar humas, bukan memperbaiki citra. Komunikasi publik adalah bagian dari tata kelola itu sendiri. Ia adalah cara pemerintah untuk mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya kepada rakyat. Ya, nah forum seperti ini, forum peraga ini juga bentuk pertanggungjawaban Pak Lili dan bapak-bapak sekalian. Tata kelola yang baik tidak cukup hanya dijalankan, tapi juga harus disampaikan secara terbuka agar rakyat tahu, paham, dan pada akhirnya rakyat percaya. Karena itu terus terang di Bakom, salah satu inovasi yang akan kami lakukan adalah dengan membuat iklan layanan masyarakat dalam untuk berbagai macam program pemerintah, agar program-program pemerintah itu diketahui, dipahami, dan dimengerti dengan mudah oleh publik. Ya. Tunggu tanggal mainnya, nanti akan ada beberapa iklan yang akan keluar dalam waktu dekat. Di Bakom kami percaya bahwa kepercayaan tidak dibangun dengan slogan. Saya pribadi sebelum ada di Bakom tentunya Bapak Ibu mengetahui, memahami bahwa kegiatannya dihabiskan untuk mengukur opini publik atau survei. Dan ada satu hal yang selalu ditunjukkan oleh data dari survei ke survei, dari tahun ke tahun, bahwa kepercayaan publik tidak pernah dibangun hanya dengan slogan, ia dibangun oleh jarak antara apa yang dijanjikan dan apa yang benar-benar dirasakan oleh rakyat. Dan dalam hal ini saya jamin, saya yakinkan bahwa Pak Prabowo itu sangat-sangat serius. Beliau mengeluarkan istilah Sabdo Pandito Ratu. Terus terang selama ini Mas Tra, saya memaknai Sabdo Pandito Ratu itu adalah apa kata ratu, apa kata raja harus diikuti, Pak Dimyati. Tapi ternyata Pak Prabowo memaknainya bahwa apa yang dijanjikan harus dipenuhi. Ya, apa yang dijanjikan harus dipenuhi. Jadi saya menemukan makna baru dari Sabdo Pandito Ratu dalam kepemimpinan Pak Prabowo. Bila janji dan kenyataan bertemu, kepercayaan akan tumbuh. Dan bila keduanya berjauhan, kepercayaan akan runtuh. Sebaik apapun kita berkomunikasi. Alhamdulillah, kepercayaan publik pada pemerintah pada hari ini cukup bagus. Ya, angkanya antara 7 sampai 8 dari 10 warga menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Namun ini adalah amanah yang tentu harus dijaga setiap hari. Dan tentu juga dialami oleh Bapak Ibu sekalian yang ada di tingkat daerah. Ya, apalagi Pak Dedi Rahim ini, waduh, ekspektasinya tinggi sekali ya Pak ya. Warga Bogor itu, mantan KPK soalnya, tinggi sekali apa harapannya. Dan yang penting Bapak Ibu sekalian, angka-angka survei-survei itu merupakan bukan hanya sekedar teknik komunikasi, tapi program-program yang benar-benar sampai ke rakyat. Misalnya kalau dalam survei kami menemukan kenapa puas? 1, bantuan tepat sasaran, Pak Dedi. Layanan kesehatan yang bisa diakses. Makan bergizi yang benar-benar bergizi dan diterima dengan baik oleh anak-anak kita. Penegakan hukum yang tegas. Kebocoran keuangan negara yang dihentikan dengan juga tegas. Dan sekian banyak titik-titik sentuh program pemerintah lainnya. Jadi tugas kami di Bakom bagi kami adalah untuk menyampaikan apa-apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah, termasuk niat baiknya, termasuk juga tujuannya. Bahwasanya kemudian ada masalah dalam teknokrasi, mari kita benahi sama-sama. Kalau ada masalah hukum, kita serahkan kepada aparat hukum untuk menyelesaikannya. Kepercayaan publik tidak dimenangkan di konferensi pers, ia dimenangkan di loket puskesmas, ya Pak Dedi ya. Nih kalau kabupaten kota ini betul-betul berhadapan dengan masyarakat pada front yang paling depan, di sekolah, di meja kelas, di sekolah, di meja kelurahan, dan dalam cara seorang warga diberlakukan ketika berurusan dengan masyarakat. Dan garda depan itu adalah
selain pemerintah pusat adalah Bapak Ibu sekalian yang ada di kabupaten kota, di provinsi. Ini ternyata kalau baca teks memang panjang, saya lewatin aja. Bantuan Presiden juga sudah nggak sabar juga, panjang betul. Hadirin yang saya hormati, semoga penghargaan ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kinerja dan komunikasi adalah investasi jangka panjang untuk kepercayaan publik. Dia bukan kampanye sesaat, melainkan kebiasaan yang dirawat bertahun-tahun dan dinilai oleh BRIN bersama dengan Warta Kota. Kepada seluruh penerima penghargaan, saya atas nama pemerintah mengucapkan selamat. Bapak dan Ibu bukan hanya menjalankan tata kelola yang baik, tetapi juga berani mengkomunikasikannya dengan baik. Semoga praktik ini direplikasi di seluruh Indonesia. Sebelum saya tutup, kembali 2 pantun disampaikan. Yang pertama, burung merpati membawa berita, terbang tinggi ke seluruh negeri. Selamat kepada para juara kita, semoga teladan berulang kembali. Pantun kedua untuk Kompas, menara Kompas menjulang tinggi, lampu palmerah terang benderang. Ini Asyir paling kenceng nih sebagai orang Kompas nih. Selamat pada juara malam ini, semoga teladannya semakin berkembang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Kodari, kami mohon kesediaannya tetap berada di atas panggung, belum selesai tugasnya Pak. Karena saya juga ingin membalas pantun yang tadi disampaikan oleh Pak Kodari. Langsung saya siapkan pantun saya ini. Mohon cakepnya yang kenceng ya Bapak Ibu para hadirin yang ada di studio ini. Sambutan hangat telah tersampai. Penuh makna menjadi pedoman. Setelah mendengarkan sambutan Pak Kodari, kini saatnya kita sampaikan para penerima penghargaan. Langsung saja penghargaan pertama pada malam hari ini. Anugerah Kepemimpinan Layanan Publik dan Penggerak Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Berkelanjutan diberikan kepada pemerintah Provinsi Banten. Untuk Wakil Gubernur Provinsi Banten Bapak Dr. H. Ahmad Dimyati Natakusuma SIMH MSI. Mari ke atas panggung. Selanjutnya anugerah kepemimpinan penguatan festif ekonomi dan ekonomi perkotaan diberikan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta atau yang mewakili, kami persilakan untuk naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Penghargaan pertama akan diberikan oleh Pak Kodari kepada Pak Ahmad Dimyati, Wakil Gubernur Provinsi Banten. Ini merupakan anugerah kepemimpinan layak publik dan penggerak pembangunan infrastruktur jalan desa berkelanjutan untuk pemerintah Provinsi Banten. Penghargaan selanjutnya diberikan oleh Pak Kodari kepada perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Anugerah kepemimpinan penguatan festif ekonomi dan ekonomi perkotaan. Kita abadikan dulu. Kita abadikan dulu foto bersama. 1, 2, 3. Senyum paling cerah. Baik, kalau begitu kami persilakan kepada Pak Kodari dan juga perwakilan dari Gubernur DKI Jakarta untuk meninggalkan panggung. Dan mohon kesediaannya kepada Wakil Gubernur Provinsi Banten, Bapak Dr. H. Ahmad Dimyati Natakusuma untuk menyampaikan sambutan atas anugerah yang diberikan. Ya, terima kasih Pak Kodari yang telah memberikan Warta Kota Award 2026 dan terima kasih kepada
Pak Dahlan Dai, Pak juga yang hadir di sini Pak Nejar, Pak Afri, serta Bos Tribun, dan juga Pak Tras, Pak Paulus, dan juga semua yang hadir, dan Profesor dari peneliti. Hadirin hadirat, para kepala daerah, wakil yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penghargaan Pak Dahlan, terima kasih. Ini memotivasi kami untuk terus berprestasi. Ya. Yang pembangunan itu kuncinya harus berkolaborasi. Biasanya kalau Pak Afri nyebutnya tripartit. Pekerja, pemerintah, dan perusahaan. Kalau kami menambahkan 5 partit. 5 partit. Satu adalah pemerintah, 2 adalah masyarakat, 3 adalah stakeholder, yaitu pengusaha, yang keempat adalah akademisi, ini diantaranya dari peneliti, yang kelima yang paling penting adalah dari media sosial, terutama warta kota. Kalau saya menyingkat pers itu Pak, saya sudah menyampaikan ke Pak Febri juga, pers itu adalah P-nya adalah penegak kebenaran, untuk maksudnya melawan hoax, bukan Ahok, hoax, melawan hal-hal yang bohong gitu, hal-hal yang palsu. Itulah media gunanya, transformasi of knowledge, transformasi of information. E-nya adalah ekspresi, menyampaikan ekspresi macam-macam. Seperti ini yang disampaikan oleh warta kota. Terima kasih Pak. R-nya adalah sebetulnya rakyat, jembatan rakyat. Di antaranya adalah untuk menjadi kompas atau tribun. Tribunnya rakyat. Atau menjadi untuk kota, wartanya kota. Gitu. Maka oleh sebab itu ini adalah sebagai jaring asmara. Sebagai jembatan antara pemerintah dan rakyat. Disitulah pers. S-nya adalah social control Pak. Yang disampaikan oleh Pak Dahlan Dai tadi, social control untuk mengawasi kerja daripada penguasa. Jangan sampai penguasa abuse of power. Jangan sampai penguasa melakukan misleading atau one prestasi. Terima kasih warta kota. Terima kasih Pak Kodari yang menyampaikan, Pak Bakom. Saya manggilnya Pak Kaban, Kepala Badan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Halo. Ya, boleh tepuk tangan teman-teman semuanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat. Ya, aku sendiri yang sakit di sini ya. Jujur senang banget bisa stand up di acara ini, apalagi banyak banget orang penting yang datang di sini. Ada pimpinan Kompas Gramedia, boleh dong tepuk tangan? Ya. Terus ada Bapak Bakom RI juga, Bapak Kodari, tepuk tangan dong. Terus ada juga Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, Bapak Priyansanur, boleh tepuk tangan? Ya. Ini buat yang belum tahu ya teman-teman semua ya, Bapak Priyansanur ini adalah saudara saya. Saudara saya Pak, apalagi kalau saya butuh lowongan kerja, oh saudara saya nih Pak. Orang dalam saya nih Pak, Bapak Priyansanur, Datuk Rajo Basa, bener kan Pak? Saudara banget Pak. Makanya nanti siap acara ini saya pengen ngajak foto bareng. Jadi nanti kalau saya interview kerja, HRD-nya nanya, Anggi, kamu kerja udah pernah di mana aja? Oh Pak, saya nggak perlu kerja Pak. Saya sepupu Bapak Priyansanur. Wih. Tapi Indonesia nggak kayak gitu ya Pak, nggak butuh orang dalam kalau kerja kan Pak? Enggak. Tapi butuh orang tuanya ya. Janji 19 juta lapangan kerja dicariin bapaknya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Anggi Wahyuda, teman-teman semuanya. Aku seperti ini karena aku korban kecelakaan. Aku ditabrak sama Tamiya. Enggak. Tapi walaupun aku disabilitas, bukan berarti aku nyerah dengan hidupku. Enggak. Aku tetap bisa lakuin apa yang orang normal lakuin. Contohnya naik gunung. Weh, diem, gak ada yang percaya ya? Percaya, bagus. Karena disabilitas di Indonesia itu disepelein banget Pak, Bu. Contohnya saya Pak, saya pernah menjadi disabilitas pertama yang berhasil mendaki Gunung Kerinci, gunung tertinggi kedua di Indonesia. Kerinci. Respon kayak gini yang saya butuhin Pak, tepuk tangan Pak. Tapi di sosial media enggak. Saya 3 hari 2 malam daki Gunung Kerinci. Sampai puncak saya foto, terus saya upload di Instagram. Tiba-tiba ada yang komen, Bang itu AI ya. Ini buat Bapak Wamenkomdigi Pak, tolong Pak diblokir tuh akunnya Pak. Pembulian disabilitas itu Pak. Karena gini teman-teman, maksud aku kalau itu editan, ngapain aku ngedit backgroundnya gunung kan? Lebih baik aku ngedit kakiku 2. Ya minimal nih ya. Di kehidupan nyata kakiku 1, di sosial media kakiku 2. Bisa ngaku-ngaku tentara aku. Dan banyak banget lah naik gunung tuh. Salah satunya tahun lalu aku bisa menjadi orang Indonesia yang berhasil naik Everest Base Camp di Nepal. Dan pendakian itu aku sekalian bikin film dokumenter dan alhamdulillah tahun lalu film dokumenter aku berhasil mendapat penghargaan di Festival Film Indonesia. Oke. Oh, gara-gara penghargaan itu Pak, langsung percaya diri saya Pak. Nggak apa-apa hidup dengan kekurangan, tapi karya saya bisa diandalkan Pak. Naik Gunung Kerinci itu keren kan Bu? Tapi aslinya saya dijebak Bu. Sampai teman saya Bu. Karena dibilang teman saya tuh naik Gunung Kerinci Onggi, enak katanya. Kau nanti foto di puncak keren. Wih, aku langsung ikut tuh. Tapi aku nggak nyari tahu Gunung Kerinci itu kayak gimana. Resikonya iya Pak. Ternyata Gunung Kerinci resikonya itu bukan trek yang terjal Pak, tapi harimau. Harimau, kalau lele masih berani aku Bang, paling kalau dipatel demam kan. Nih harimau, matel enggak, ngunyah iya. Dan waktu kami naik Gunung Kerinci, kami berangkat 7 orang Pak. Dan yang cacat cuman aku.
Dan ternyata cara ngadapi binatang buas itu caranya cuma satu. Dari banyaknya orang, tinggalin aja satu orang di belakang, yang lain selamat. Dan di situ aku jadi tahu ternyata aku tumbal, Bang. Ya banyak lah, Bang. Pak, Bu, hal yang orang normal bisa lakuin, aku juga bisa lakuin gitu. Salah satunya sekarang tuh lagi tren lari. Wes, aku bisa lari, Pak. Tercepat saya itu adalah 10 km pace 7,5. Goks. Naik Gojek. Enggak. Karena saya punya tokoh idola, Pak. Dalam lari itu Bapak AHY, Menteri. Makanya saya kalau Bapak AHY tadi datang, saya pengen nyampe ini. Saya pengen ngajak lari bareng. Karena saya percaya, Pak, walaupun dia lebih kuat dari saya lebih berani, Pak. Karena walaupun saya disabilitas, saya lari nggak perlu ajudan. Iya. Jadi kalau Bapak AHY nonton, saya mau bilang, Pak, saya mau ngajak Bapak battle lari 10 km, Pak. Tapi satu kaki. Iya, Pak. Tadi udah disiapin tuh materinya, orangnya nggak datang. Iya, karena pengen banget gitu lari gitu, apalagi masuk di Garuda Finisher komunitasnya Pak Haye gitu. Karena kalau pengen lari bareng tuh saya pengennya tuh ikut lari di barisan paling depan. Itu request saya, Pak, barisan paling depan dan paling tengah. Karena saya pengen, Pak, ngerasain lari di kawal ajudan gitu. Tapi ajudan saya harus pakai BIB ya. Iya. Syukur ya nggak ada yang tahu. Jadi disabilitas di Indonesia tuh kalau nggak nekat susah, Pak, Bu. Karena berat banget, apalagi dalam mencari kerjaan. Saya sarjana ekonomi, Pak. 4 tahun yang lalu saya wisuda, 4 tahun juga saya nganggur, Pak. Makanya ketemu Bapak senang kali saya nih, Pak. Iya, makanya setelah 4 tahun nganggur ini, saya memutuskan tahun ini saya bakal lanjut S2, Pak. Iya, bukan biar dapat kerja, nggak, biar keren aja gitu. Nggak apa-apa kaki 1, tapi sarjana strata 2. Tapi nganggur juga. Karena kita tahu, Pak, ini saya sekalian mau nyampaikan unek-unek saya sama Bapak nih, Pak. Susah banget nyari kerjaan di Indonesia, apalagi saya, sarjana ekonomi. Yang notabene kerjaannya adalah di keuangan, bank. Saya pernah, Pak, ngelamar kerjaan di bank, Pak. Gitu masuk langsung dikasih donasi, Pak. Ya kerjaan gak dapat, donasi dapat. Pas saya masuk tiba-tiba HRD-nya bilang, Bang, ini 20 untuk abang. Oh, marah aku. Maksud aku kenapa dikasih 20.000 gitu, 100 lah gitu kan. Belum lagi persyaratan nyari kerja, aneh-aneh. Ada istilahnya itu berpenampilan menarik. Sedangkan aku unik. Terus ada lagi namanya good looking. Pak, maaf ya nih, Pak, kalau looking saya punya, Pak. Kalau good enggak. Jauh gitu, Pak. Susah banget gitu jadi disabilitas di Indonesia, parah gitu. Apalagi jadi disabilitas suka banget tuh jadi pembulian. Kita tuh nggak jauh banget dari ejek-ejekan tuh parah banget. Mulai dari yang sebaya sampai yang anak-anak. Tapi kalau yang sebaya enak, mereka ngejek, bisa diejek balik. Tapi anak-anak enggak. Karena anak-anak kalau nengok aku, Pak, kayak nonton orang kecelakaan, ngumpul. Ini aku berdiri, dia ngumpul di tengah-tengah aku. Kayak maling gitu. Belum lagi pas sholat. Aku sholat kan berdiri gitu kan, karena aku merasa mampu. Pas aku lagi sholat, tiba-tiba dari kolong ada anak-anak. Wow gitu. Kaget aku, Pak. Dan yang paling parah adalah, yang pernah aku alamin ya, Pak. Itu adalah, aku punya keponakan kelas 3 SD. Dan keponakan aku selalu ngajak kerja kelompok temennya di rumahku.
Pernah satu kejadian mereka lagi kerja kelompok, aku pulang ke rumah. Tiba-tiba temennya nanya, nama adik aku Alvin, Pin, itu Ommu kenapa kok kakinya nggak ada? Terus dijelasin, iya Om aku kecelakaan. Terus kakinya luka, busuk makanya diamputasi. Nah tiba-tiba temannya langsung bilang, oh busuk, apa nggak diletak kulkas? Dikira daging kurban aku. Karena aku emosi, aku masukin anaknya ke dalam kulkas. Sampai sekarang nggak keluar ya. Oke, saya Anggi, selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Anggi, luar biasa. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Anggi. Sangat menginspirasi. Saya termasuk sosok orang yang menginspirasi Anggi. Terinspirasi karena saya udah follow dia dan lihat kegiatan-kegiatan yang luar biasa, dan apa yang tadi disampaikan itu betul ya, naik gunung, lari bareng, minimal nanti saya ajak Anggi lari bareng lah sebagai pelari juga begitu Ilona. Saya nggak yakin kamu menang atau enggak sih. Yang penting bisa memberikan inspirasi untuk kita semua Ilona. Benar sekali, dan berikutnya kita lanjutkan acara utama kita. Bagaimana kita melihat bahwa kemajuan sebuah kota tidak hanya tercermin dari pembangunan yang terlihat Yasir, tetapi juga dari kemampuan untuk terus beradaptasi dengan perubahan. Ini tadi yang kita sebut-sebut dengan inovasi, inovatif begitu. Ketika teknologi dimanfaatkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan kepedulian terhadap lingkungan menjadi bagian dari setiap kebijakan, dan saat itulah fondasi kota yang tangguh mulai dibangun. Semangat tersebutlah yang menjadi benang merah bagi para penerima penghargaan pada kategori berikutnya. Silakan. Langsung saja ke kategori selanjutnya. Anugerah Pelopor Pendidikan Swasta Gratis Berkelanjutan diberikan kepada pemerintah Kabupaten Tangerang. Naik ke atas panggung dan menyerahkan piala anugerah kepada dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Afrian Sahnur. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Yang sama-sama kita hormati, tadi hadir Bapak Kepala Badan Komunikasi, Bapak Khodari yang kebetulan sudah punya acara. Yang saya hormati juga Bapak Wali Kota Bogor, Pak Dedi. Ini ada sahabat saya Pak yang sekarang menjadi Wakil Gubernur Banten, Pak Dimyati. Selamat sudah diberikan penghargaan ya Bapak. Dan teman-teman dari seluruh kepala daerah yang tentunya tadi saya dapat bisikan dari Pak Dahlan ini di wilayah Jabodetabek terutama. Terus ada sahabat saya, Wakil Menteri Komdiji, sesama aktivis dulu, tahun 90-an,
Bang Nezar ini sempat diculik dulu Pak. Kalau saya enggak, ngumpet saya. Alhamdulillah beliau sekarang jadi wakil Menteri Komdigi dan tentunya sukses untuk Bang Nezar. Kemudian pimpinan Kompas Group. Di sini hadir Pak Pebi, kemudian teman-teman Pak Tra. Jadi Mas Tri Agung ini kenal lama sekali nih Pak Wakil Gubernur dari tahun 98. Zaman beliau masih nenteng-nenteng tas. Sekarang sudah jadi bos di Kompas. Kemudian juga hadir juga teman-teman dari Dewan Juri, Pak Lili Romli dan Pak Sahrial yang sudah memberikan penilaian kepada kepala daerah yang sudah hari ini diberikan anugerah. Hadir juga sahabat saya, aktivis buruh, Pak Arnold. Mana tadi Pak Arnoldnya? Itu dia. Ini aktivis buruh nih, kebetulan korelasinya dengan saya, dengan Kemenaker nih. Dan semua yang hadir yang tadi sudah diberikan penghargaan, saya sedikit membawakan teks ya. Hari ini saya merasa bangga karena bisa hadir di acara yang penuh makna ini ya dalam Warta Kota Awards 2026. Kebetulan presenternya ini dua orang ini selalu mewawancarai saya nih. Yasir kalau di lapangan dulu Mas Tri, Pak Nezar itu selalu ngubur-ngubur saya dulu. Nah kalau Ilona sudah lama nggak ngundang saya ke sini ya. Udah diundang Bapak yang nggak datang. Oh iya. Dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, insya Allah selalu melakukan pergerakan untuk kebaikan Indonesia. Sebelumnya ada pantun, tadi Pak Khodari ada pantun, ini ada pantun juga dari saya. Dari Palmerah menuju Senayan, menyusuri jalan penuh semangat. Kinerja unggul menjadi kebanggaan, layanan publik semakin bermartabat. Bapak Wakil Gubernur, Mas Tri Agung dan teman-teman Pak Nezar, ini sekarang isu PHK ini sedang marak. Ya, tadi saya sedikit diskusi dengan Pak Dahlan. Memang saat ini kondisi Indonesia dan dunia ya sedang dilanda krisis global, termasuk ekonomi global yang tentunya dampak ini luar biasa. Nah, oleh karena itu dengan hari ini ya Warta Kota Award 2026 ini memberikan inspirasi. Tadi Adinda Anggi, saya melihat beliau itu bukan pengangguran karena dibayar sama Mas Tri Agung untuk tampil di sini. Jadi termasuk pekerja seni ya, difabilitas. Jadi ini termasuk pekerja. Pasti kalau saya ketemu Anggi nanti saya tanya berapa dapat honornya, pasti gede itu. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan teman-teman yang tadi mendapatkan award dari Warta Kota selalu mempertahankan kredibilitasnya dan apa yang disampaikan oleh Dewan Juri tentunya itu adalah hal yang mutlak menjadi penilaian-penilaian yang sehingga daerah Bapak Ibu mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh Warta Kota Award. Tentunya anugerah kinerja unggul dan tata kelola layanan publik Warta Kota Award ini bisa memberikan semangat untuk setiap daerah dan tentunya daerah-daerah lain bisa belajar dari daerah-daerah yang mendapatkan award dari Warta Kota. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Afrian Syahnur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia atas pesan apresiasi dan ucapan selamat kepada kepala daerah yang mendapatkan anugerah pada malam hari ini. Betul sekali Ilona, karena di balik setiap pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat, terdapat komitmen untuk bekerja dengan integritas, menghadirkan solusi dan tentu saja memastikan setiap kebijakan benar-benar bermanfaat. Mulai dari pelayanan kesehatan yang semakin mudah dijangkau, terbukanya kesempatan kerja, hingga tumbuhnya pelaku UMKM. Semuanya menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dan kini marilah kita memasuki sesi penghargaan berikutnya sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan inovasi yang telah diberikan. Maka langsung saja anugerah tata kelola pemerintahan responsif dan akuntabel diberikan kepada pemerintah Kabupaten Karawang. Kepada Wali Kota Karawang atau yang mewakilkan kami persilakan bergabung bersama kami di atas panggung. Selanjutnya anugerah pelayanan dasar warga terbaik dalam bidang kesehatan diberikan kepada pemerintah Kabupaten Bekasi. Kepada Bupati Kabupaten Bekasi atau yang mewakili kami persilakan untuk bergabung di atas panggung. Selanjutnya anugerah program penciptaan lapangan kerja dan penguatan UMKM terbaik diberikan kepada pemerintah Kabupaten Bogor. Kepada Bupati Kabupaten Bogor atau yang mewakilkan kami persilakan bergabung bersama kami di atas panggung. Selanjutnya anugerah program sebagai penggerak koperasi dan usaha UMKM unggul diberikan kepada pemerintah Kota Bogor. Kepada Wali Kota Bogor yang sudah hadir kami persilakan untuk bergabung bersama para penerima penghargaan di atas panggung. Kami mengundang dengan hormat Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Bapak Nejar Patria Esfil MSc MBA untuk menyerahkan piala anugerah sekaligus menyampaikan pidato apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan. Kita berikan tepuk tangan. Luar biasa para penerima penghargaan pada malam hari ini. Dan penghargaan pertama yaitu anugerah tata kelola pemerintah responsif dan akuntabel diberikan kepada pemerintah Kabupaten Karawang. Selamat kepada Bupati Kabupaten Karawang yang telah menerima penghargaan ini. Penghargaan berikutnya diberikan kepada pemerintah Kabupaten Bekasi, anugerah pelayanan dasar warga terbaik dalam bidang kesehatan. Selanjutnya anugerah penghargaan diberikan kepada pemerintah Kabupaten Bogor, anugerah warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita sama-sama banggakan dan kita hormati Bapak Kepala Bakom yang tadi sempat hadir, Bapak Kodari, lalu Mas Andi Budiman, CEO dari KG Media, Mas Tri Agung, Wakil Pemimpin Umum Kompas, dan juga ada sahabat saya di sini,
Bapak Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Pak Afriansyah Nur, Pak Dahlan Dahi, Chief Executive Officer dari Tribun Network, dan juga Cak Febi, News Director Tribun Network, serta Dewan Juri, Prof. Lili dan Pak Syarial. Hadir juga yang mewakili Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur Banten, Pak Ahmad Dimyati Natakusuma, serta para undangan, para pemimpin daerah yang hadir, kepala daerah, ada Pak Bupati Karawang dan juga Wali Kota Bekasi tadi. Dan juga yang saya banggakan, adik-adik mahasiswa. Hidup mahasiswa! Mantap. Baik, yang pertama tentu saja selamat buat rekan-rekan dari pemerintah daerah tadi yang mendapatkan penghargaan wali para wali dari Kota Madia dan juga kabupaten. Tadi ada wali kota, ada juga yang diwakili dan juga dari bupati yang mewakili. Yang pertama saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Warta Kota yang setiap tahun mengadakan acara ini, ya, Warta Kota Award 2026. Saya kira memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berprestasi, yang memberikan contoh atau mempunyai praktik-praktik baik, ini sangat penting, terutama untuk menunjang tujuan nasional kita, Bapak Ibu sekalian. Terus terang, lanskap komunikasi kita saat ini kurang dengan good news. Ya, kita membutuhkan lebih banyak success story. Kita membutuhkan contoh-contoh. Kita membutuhkan praktik-praktik baik itu didengungkan, ditempatkan, dipanggungkan sehingga dia bisa menjadi role model. Dan inilah yang dilakukan oleh Warta Kota Award 2026. Saya kira ini adalah satu upaya untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa apa yang dicapai oleh pemerintah kota sesungguhnya menjadi tolak ukur. Apakah pembangunan nasional kita, apakah kinerja pemerintahan secara umum itu berhasil atau tidak. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira apa yang disampaikan tadi oleh Dewan Juri, saya tidak perlu mengulang, kata kuncinya ada dua. Yang pertama adalah inovasi, yang kedua adalah tata kelola. Lalu keduanya akan memberikan dampak yang positif. Nah, tiga hal ini saya kira sangat penting dan kita membutuhkan lebih banyak pemerintah daerah yang melakukan inovasi-inovasi, yang kemudian mempraktekkan good governance sehingga memberikan dampak terhadap program-program yang dilakukan. Bapak Ibu mungkin masih ingat bagaimana Kota Madia dan juga kabupaten-kabupaten di Indonesia melahirkan pemimpin-pemimpin lokal yang patut kita teladani. Kita masih ingat, mungkin saya sebut saja kisah Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan. Ya, bagaimana dari daerah minus menjadi surplus karena bupatinya punya inovasi-inovasi yang dahsyat. Kita juga mencatat Banyuwangi, kita juga mencatat kota-kota lain di Jawa Tengah dan di Jawa Barat dan juga sejumlah kota di seluruh Nusantara, ya, di mana pemimpin lokalnya punya inovasi-inovasi yang menggebrak dan kemudian menjadi resources, inspirasi untuk kepemimpinan nasional ke depan. Nah, jadi saya kira Warta Kota telah mengambil satu posisi yang sangat tepat, mengcapture, memotret, dan kemudian memberitahukan kepada publik bahwa ini adalah prestasi-prestasi yang unggul yang dicapai oleh pemerintah daerah. Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berpanjang-panjang. Saya kira kita semua sudah menyaksikan bagaimana prestasi-prestasi yang diraih ya tadi, dan kami berharap dari Kementerian Komdigi bahwa Warta Kota Award 2026 ini dapat memacu semangat banyak daerah lainnya untuk terus berprestasi dan berinovasi,
dan selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan pantun. Saya nggak mau cakep, saya mau keren. Burung jalak terbang tinggi, singgah sejenak di kota Cimahi. Keren. Kabupaten kota terus berinovasi. Indonesia hebat, bukan cuma mimpi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Bapak Nezar Patria, atas pidato apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan. Saya tangkap tadi satu poinnya bahwa kita ternyata sibuk dengan berita yang tidak baik, tapi padahal malam hari ini ada sebuah good news, yaitu penyelenggaraan Warta Kota Award 2026 yang tentu saja harus kita sebarluaskan. Adik-adik mahasiswa yang rajin menggunakan media sosial, jangan lupa ya, disebarkan good news kita, yaitu penyelenggaraan Warta Kota Award 2026 dengan para penerima penghargaan yang tadi telah kita panggil dan mereka pun telah menerima penghargaan tersebut. Siapa saja mereka? Wakil Gubernur Banten Bapak Ahmad Dimyati Nata Kusuma. Terima kasih, selamat. Kemudian dari Provinsi DKI Jakarta yang mewakili adalah Asisten Pemerintah Sekda Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Sigit Wijatmoko. Berikutnya Wali Kota Bogor Bapak Dedi Abdul Rahim. Selamat Pak. Selamat Pak Dedi. Lalu ada Wali Kota Bekasi Bapak Dr. Tri Adianto Tanyono. Selamat Bapak. Wakil Bupati Tangerang Ibu Intan Nurul Hikmah. Selamat. Ada Bupati Karawang. Tadi ada Bapak Aep Sapuloh. Selamat Bapak. PLT Bupati Bekasi Bapak Dr. Asep Surya Atmaja. Selamat Pak. Kemudian dari Kota Tangerang yaitu ada Ibu Dr. Mugia Wardani MSI yang tadi mewakili. Selamat sekali lagi. Dan perwakilan dari Kota Tangerang Selatan, Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan Bapak Bambang Nur Cahyo. Selamat Pak. Dan boleh tepuk tangannya kepada seluruh penerima penghargaan pada Warta Kota Award 2026. Ilona dan juga hadirin yang berbahagia, belum selesai karena rangkaian acara Anugerah Warta Kota Award 2026 masih berlangsung. Ya, masih ada banyak Pemda yang berprestasi, kata Dewan Juri. Oke. Baik, kita melihat bahwa kemajuan sebuah daerah tidak pernah lahir dari satu pihak semata ya Yasir. Tapi di balik setiap pembangunan yang berkelanjutan, terdapat kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan yang bersama-sama menghadirkan layanan, konektivitas, serta inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan malam apresiasi ini pun berlanjut untuk memberikan penghormatan kepada para pemimpin lembaga serta instansi yang telah menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Langsung saja, anugerah selanjutnya yaitu anugerah penyelenggara layanan publik dengan predikat pelayanan prima diberikan kepada LRT Jabodebek.
Apresiasi kami persilakan untuk duduk kembali sekali lagi. Selamat. Kita ucapkan selamat ya kepada para penerima penghargaan. Tadi ada Direktur Utama PT Tirta Asa Depok, yaitu Bapak M. Olik Abdul Holik yang telah menerima penghargaan. Dan juga tadi ada Manager of Public Relation dari LRT Jabodebek, yaitu Bapak Raditya Mardika yang juga telah hadir menerima penghargaan. Kemudian ada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Bogor, Bapak Dr. Andus Bambang Widodo Tawekal yang telah menerima penghargaan. Lalu tadi juga ada PAM Kota Tangsel yang diwakili oleh Bapak Insinyur Tubagus Hendra Suherman, dan juga ada dari perwakilan Jakpro dari Dirtekban ada Bapak Robert Herjaka, dan ada PLN UID Banten yang diwakili oleh Bapak Daniel Carmel Fernando, dan juga tadi ada PLN UID Jakarta yang diwakili oleh Bapak Muhammad Andi Ahmad Nudin. Ya, itulah dia Yasir, bahwa kita melihat perkembangan dari wilayah, daerah maupun pusat tidak bisa berjalan sendirian, tetapi juga tentu ada kerjasama dari dunia usaha seperti dari BUMD. Betul sekali, dan harapannya penyelenggaraan Warta Kota Award 2026 pada malam hari ini tidak hanya sekedar menjadi sebuah seremonial belaka, tapi bisa menjadi sebuah titik balik penggerak pemerintah daerah untuk terus bekerja keras, memberikan kontribusi nyata, kontribusi yang berkelanjutan untuk masyarakat ataupun warga di daerahnya. Harapan kita berikutnya semakin banyak daerah yang unggul. Ketika sama-sama unggul, mereka saling berkolaborasi, dan ujung-ujungnya ekonomi, sosial, pembangunan, apapun itu namanya dalam hal kemajuan dapat teguh terwujud di negara Republik Indonesia. Demi kesejahteraan masyarakat pastinya. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian